Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Arianti dengan NIM 1914-235 dari kelas Perbankan Syariah A semester 6 Fakultas Ekonomi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran dari MK Arbitrase Syariah. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Syaiful Bahri SAGMM. Nah, video pembelajaran yang akan saya bahas di sini bertemakan perkaitan arbitrase. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu para pihak dalam perjanjian arbitrase. Secara sederhana, arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara umum, secara hukum final dan mengikat. Persyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase yaitu kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase, arbitration clause and arbitration agreement, dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian sengketa menurut ketentuan pasal 1233 KUH Perdata yang menentukan adanya dua sumber perikatan. Arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Jika dikaitkan dengan rumusan pasal 1 angka 3, dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu kesepakatan berupa klausa arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase terdiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Tanpa adanya perjanjian arbitrase, maka dengan sendirinya tidak ada kewenangan arbitrase. Dengan adanya perjanjian arbitrase, maka yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa adalah arbitrase yang telah dipilih dan ditetapkan para pihak. Apakah arbitrase nasional atau arbitrase internasional, arbitrase institusional ataukah arbitrase ad hoc? Nah, sifat perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian yang terpisah. Perjanjian arbitrase baik berupa klausa arbitrase maupun akta kompromi merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dan terpisah dari perjanjian atau kontrak komersialnya. Sifat keterpisahan perjanjian arbitrase dari perjanjian atau kontrak komersialnya ditegaskan dalam pasal 10 huruf HU AAPS yang menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan antara lain berakhir atau batalnya perjanjian pokok sebelum berlakunya UU AAPS. Sifat perjanjian arbitrase apakah merupakan perjanjian yang terpisah dan berdiri sendiri dari perjanjian atau kontrak komersial yang disikapi secara beragam oleh para ahli hukum. Beberapa ahli hukum memandang perjanjian arbitrase merupakan perjanjian asesor dari perjanjian atau kontrak komersialnya. Nah, yang kedua, sifat lain dari perjanjian arbitrase. Selain sifat keterpisahan dari klausa arbitrase dengan perjanjian di mana klausa arbitrase tersebut tercantum, perjanjian arbitrase juga memiliki sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 UU APS, yaitu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan satu, meninggal, kedua, bangkrutnya salah satu novasi, insolvasi salah satu pihak, pewarisan, berlakunya syarat-syarat hapusnya perkaitan pokok bila mana pelaksanaan perjanjian pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut, atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Nah, bentuk perjanjian arbitrase.
dalam pasal 711 UU nomor 30 tahun 1999 maupun dalam konversi internasional dikenal dua bentuk klausa arbitrase, yaitu 1. Pastrum de comprometendo agreement subme futur disputas do arbitration atau lazim dinamakan klausa arbitrase sebagai bagian tak terpisahkan dari kontrak utama prinsipal agreement para pihak. Yang kedua, B. Acta compres agreement to submit existing disputes to arbitration atau secara singkat disebut submission agreement. Nah, isi perjanjian arbitrase itu terdiri dari komitmen kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase, ruang lingkup arbitrase, bentuk arbitrase atau aturan produk yang berlaku, tempat dan bahasa yang digunakan, pilihan hukum, substansif material yang berlaku. Yang terakhir adalah stabilitas dan kekebalan bila relevan. Nah, para pihak dapat menentukan sepakat agar penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian tidak diajukan dan diperiksa oleh badan peradilan resmi, tetapi akan diselesaikan oleh sebuah badan kuasa swasta yang bersifat netral, yang lazim disebut wasiat atau arbitrase. Kalau begitu jelas mengenai penyelesaian perselisihan perjanjian, jika pada perjanjian bersyarat yang lazim juga disebut kontrak binding. Pelaksanaan dan pemenuhan perjanjian digantungkan pada suatu kejadian atau perbuatan di masa yang akan datang. Nah, mungkin hanya itu materi ketiga yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.